lingkaran. Jadi kan kalau disebutnya sama dengan 0 nanti ada persamaan garis siung lingkaran. Itu berupa persamaan garis ya. Ada 3 garis yang diketahui dalam menentukan persamaan garis siung lingkaran. Yang pertama harus tahu titik singgungnya. Jadi dalam mencari persamaan garis siung, kita harus tahu titik singgungnya dari soal. Yang kedua, diketahui gradien garis singgungnya. Yang ketiga, diketahui titik di luar lingkaran. Jadi ada 3 tipe ya. Pertama, kalau diketahui titik singgungnya. Yang kedua, kalau diketahui gradiennya. Yang ketiga, kalau diketahui titik di luar lingkarannya. Ini rumusnya beda-beda nanti. Nah, untuk yang pertama dulu nih. Menentukan PGS jika diketahui titik singgung di luar titik singgung pada lingkarannya ya. Misalkan titik X1 Y1. Maka rumusnya nih, kalau bentuk persamaan lingkaran yang ini, maka rumus persamaan garis singgungnya ini kan X kuadrat nih, itu kan sama aja X kali X tuh. Maka salah satu X-nya kamu ganti titik X1-nya. Salah satunya kamu ganti titik Y1-nya. Sama juga kayak ini nih. Kalau bentuk X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama R kuadrat, X min A itu kan sama aja X min A kali X min A kan. Maka salah satu X-nya itu kamu ganti titiknya ya, salah satu X sama Y-nya. Maka ketemu persamaan garis singgungnya, yaitu X1 min A, X dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan X kuadrat. Ini juga sama kalau yang bentuk umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, maka PGS-nya ini X1X tambah Y1Y tambah A per 2 X1 tambah X tambah B per 2 Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Ini di screenshot dulu aja. Sudah, Kak. Contohnya, persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100 di titik pada lingkaran yang ordinatnya 8. Ini ordinat itu apa? Ordinat itu adalah Y-nya ya. Maka titik pada lingkarannya itu berapa, 8 nih. Kita cari dulu nih X-nya, atau X1-nya ya. Maka substitusi ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 100. Maka dapat X-nya itu 6. Atau plus minus 6 ya. Karena kan X kuadrat sama dengan 36, maka X-nya bisa plus 6, bisa min 6. Maka titik singgungnya ada 2 ya. Bisa min 6,8 atau 6,8. Maka persamaan singgungnya juga ada 2, karena titik singgungnya ada 2. Berarti yang pertama itu kalau di titik min 6,8 jadi min 6X ditambah 8Y sama dengan 100. Kalau di titik yang 6,8 berarti 6X tambah 8Y sama 100. Tinggal diberikan ya dua-duanya ya. Yang atas itu min 3X plus 4Y sama dengan 50. Yang bawah berarti 3X plus 4Y sama dengan 50. Jadi kalau ada kata ordinat itu berarti titik Y1-nya ya. Tapi kalau ada kata absis itu berarti titik X1-nya. Bisa dipahamin, Ilham? Kak, tadi mau nanya Kak, yang kalau titik Kenapa? sama X tadi, ya sama X. Kenapa? Yang nama ordinatnya apa sih namanya? Nah, ordinat itu untuk Y-nya ya, atau Y1. Kalau ada kata ordinat, itu berarti dia titik Y-nya. Kalau absis, itu dia X-nya. Atau X1 sama Y1-nya ya di sini. Tidak. Ada lagi, Ilham? Enggak ada Kak. Tuh, tadi screenshot. Sudah. Lanjut. Oh, ini gambarnya nih kalau perlu ya. Kalau suruh gambar yang ini kan. Tapi jarang sih suruh gambar. Lanjut, contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik 5,1 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X plus 6Y min 12 sama dengan 0. Langkah pertama, cek letak titik 5,1. Apakah itu sama dengan 0 nanti nih? Kita cek dulu.
5 kuadrat tambah 1 kuadrat min 4 kali 5 tambah 6 kali 1 min 12. Ini kan 25. Ini 1 berarti 26. 26 min 20 berarti 6. 6 tambah 6, 12 kurang 12 habis ya. Karena pas 0, berarti titik 5,1 terletak pada lingkaran. Nah, baru kita gunakan rumus yang ini ya. Nah, X1 Y1-nya ini 5,1. Maka jadi 5X tambah Y ditambah A-nya, ingat A-nya kan min 4 nih. Berarti min 4 per 2 itu min 2. B-nya kan 6. Berarti 6 per 2, 3. C-nya min 12. Oh. Maka dapat 5X plus Y min 2 kali 5 min 10 ya. Min 2X plus 3 plus 3Y min 12 sama dengan 0. Berarti kan 5X min 2X 3X. Y ditambah 3Y 4Y. Ini kan min 10 tambah 3 itu kan min 7. Min 7 min 12 min 19. Maka persamaan garis siung lingkarannya ini. 3X plus 4Y min 19 sama dengan 0. Tuh. Kita boleh juga tulis 3X plus 4Y sama dengan 19. Ada yang mau ditanyakan, Ilham? Ada, Pak. Tuh, silakan diskusi. Sudah. Lanjut. Nah, sekarang kalau yang jenis kedua ya, kalau diketahui gradiennya. Rumusnya ada 3 juga, tergantung bentuk umumnya ya. Yang pertama ini, tuh, Y sama MX plus minus R akar M kuadrat plus 1. Kalau yang kedua ini, Y min B. Kalau yang ketiga, ini. Sebenarnya yang lebih enak kita gunakan yang ini aja nih. Kita selalu gunakan yang ini aja. Jadi intinya kamu harus tahu pusat sama dari jari, serta gradien dan serta gradien pusat sama dari jari kan A, B. Terus jari-jari kan R sama gradiennya. Mungkin kamu tahu itu dari persamaan lingkarannya. Mau yang ini maupun yang ini. Ini kan pusatnya kan ntar A, B-nya kan berarti min A per 2, min B per 2 kan. Terus dari R-nya kan akar A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 dikurangi C kan. Tuh. Dari sini kita bisa gunakan ini juga. Dalam hal kaitan dengan gradien, maka harus kita ingat nih. Kalau ada dikatakan dua garis saling sejajar, berarti gradiennya sama. Terus kalau dua garis saling tegak lurus, maka perkalian gradiennya itu menghasilkan min 1. Serta kalau ada garis siung membentuk sudut θ terhadap sumbu X, maka rumus gradiennya itu tangan θ. Ini catatan khususnya ya, terkait gradien. Tuh, silakan di screenshot dulu. Nah, contoh. Oke, lanjut. Ya, ada hadir lagi nggak sih? Oh, Andra ngikutin dulu ya. Contoh, tentukan persamaan garis siung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 yang bergradien min 3 per 4. Yang B itu membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif. Mantan pakai tangan nih. Yang C sejajar nih, maka tarik gradiennya dulu. Yang D tegak lurus, maka tarik gradiennya dulu. Baru masukin ke rumusnya. Yang pertama, nah ini kan berarti kita menggunakan rumus yang pertama ya. Pusatnya kan 0,0 nih. M-nya min 3 per 4, R-nya 5 kan, akar dari 25. Maka Y min 3 per 4 X plus minus 5 akar 9 per 16 tambah 1. Kan dikuadratin kan 9 per 16. Berarti kan ini jadi 25 per 16 ya. Maka 5 per 4. Nah, berarti kan jadi
plus minus dikali 4 semua ya, berarti 4Y sama dengan min 3X plus minus 25. Nah, maka PGS-nya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, kalau kamu pindah ruas ke sini kan, jadi kan 3X tambah 4Y sama dengan plus minus 25 kan. Maka PGS-nya ada dua. Bisa 3X plus 4Y sama dengan 25, bisa 3X plus 4Y sama dengan min 25. Nah, tuh. Jelas, Ilham? Yang A? Jelas, Kak. Tuh, screenshot dulu. Sudah. Lanjut. Yang B sekarang. PGS lingkaran yang membentuk sudut 60 derajat. Berarti kita tahu pusatnya itu kan ini min 1, 1, min 2 ya. A, B-nya itu kan berarti 1, min 2. Sedangkan R-nya, jangan di situ ya. Nah, ini kan A, B-nya itu 1,2, 1, min 2. Sedangkan R-nya itu kan akar 16. Nah, gradiennya, M-nya itu kan menurut 60 dengan sub X ya, berarti tan 60. Tan 60 kan akar 3 tuh. Maka kita tinggal masukin ke rumusnya kan. Y plus 2 kan, Y min 2 plus 2. Akar 3 X min 1 plus minus R-nya 4, akar 3 kuadrat kan 3. 3 tambah 1. Jadi 8 4 kali 2 kan 8. Ini kan 3 akar 3X min akar 3. Plus minus 8. Berarti kita dapat Y-nya itu sama dengan 3 akar 3X min akar 3 min 2 plus minus 8. Berarti ada dua kemungkinan juga ya. Yang pertama bisa kalau plus maka jadi plus 6 ya kan, min 2 plus 8 plus 6. Kalau min berarti min 2 min 8 min 10. Akar 3X min akar 3-nya sama. Itu yang B. Kalau diketahui sudut 60 derajat dengan sub X. Bagiannya. Jelas, Ilham? Yang B dulu. Jelas, Kak. Sekarang yang C. PGS lingkaran sejajar dengan ini. Maka kita tahu dulu nih, gradien si 2X plus Y min 3 sama dengan 0. Gradien itu kan rumusnya min A per B kan. Min koefisien X dibagi koefisien Y-nya kan. Jadi min 2 per 1, maka dapatlah min 2. Nah, kita tadi dulu pusat lingkarannya nih. Karena sejajar tadi sama ya, M2-nya berarti min 2 juga. Nah, maka kita gunakan rumus yang ini. Ini kan berarti yang B-nya kan nggak ada nih. Maka setengah dari 0, 0. M-nya tadi min 2. Setengah dari A berarti 3. Terus 3 ya. Terus R-nya kita tahu dulu nih R-nya. R-nya dari mana? Tadi ya R-nya itu kan sama dengan 0 kuadrat ditambah ini aja min 3 kuadrat dikurangi C ditambah 16 ya, diakarin. Maka kan dapat 9 tambah 16 itu 25. Nah, akar 25 kan 5. 5, M-nya 4. M kuadratnya maksudnya 4, min 2 kuadrat tambah 1. Berarti jadi Y sama dengan min 2X min 6 plus minus 5 akar 5. Berarti ada dua kemungkinan lagi ya. Bisa plus 5 akar 5, bisa min 5 akar 5. Ada yang masih bingung nggak, Ilham? Andra mungkin ada yang mau tanyain? Jelas? Ilham? Jelas, Kak. Oke. Kita lanjut. Dari screenshot kan ya? Yang D. Sekarang kalau tegak lurus gimana? Sama. Kita pertama dari gradien si ininya dulu nih.
Ini kan berarti min A per B-nya min 1/3 ya. Karena tegak lurus, M1 kali M2-nya kan min 1. Maka M2 ya sama dengan 1 per M min 1. M-1 per M1 berarti 1 per, atau kamu balik aja nih. Ini kan 1/3. Kebalikannya berarti kan 3. Terus kamu kali min, akan jadi 3. Jadi positif ya, lawannya min kan positif. Kebalikannya pecahan kan berarti bulat. Nah, ini kan A-nya 10. Kita tarik R-nya dulu ya, berarti kan 10 per, ini kan berarti 10 per 2, berarti 5 ya. 5 kali kuadrat 25, atau bisa juga gini. 4 per 4, 16, dikurangi 31. Maka R-nya akar 10. Tinggal masukin ke rumusnya. Y-4 sama dengan 3X plus 5, kan pusatnya. Berarti ini kan jadi kan setengah B ya. Setengah B kan berarti min 4, ini setengahnya 5. R-nya akar 10, 3 kuadrat 9, tambah 1. Juga akar 10. Nah, akar 10 sama akar 10 jadi 10. Ini 3X plus 15, maka dapat Y sama dengan 3X plus 19 plus minus 10. Berarti ada dua kemungkinan. Maka PGS-nya kalau positif berarti 10 plus 19, maka 29. Kalau negatif, 16 minus 10 itu 9. Berarti Y sama dengan 3X plus 29, atau Y sama dengan 3X plus 9. Tuh. Bisa dipahamin? Paham? Bisa, Pak. Oke, itu di screenshot. Sudah, Pak. Nah, sekarang kalau diketahui titik di luar lingkaran, maka dapat dilakukan dengan bantuan garis polar, sifat diskriminan atau substitusi titik X1, Y1 ke rumus garis singgung bergradien M. Yang pertama dengan bantuan garis polar, kutub. Nah, ini garis polarnya ini. Dari titik A ditarik ke dua garis ya, memotong di menyinggung di B sama C. Maka kita misalkan X2Y2 sama X3Y3. Maka garis polarnya itu si BC-nya. Tuh. Sedangkan si A-nya itu titik kutubnya. Nah, rumusnya apa? Kalau PG polar ini, ada 3 juga sama ya. Sama kayak persamaan garis singgung biasa. Tapi ini menggunakan PG polar. Oh, tuh screenshot dulu. Ntar lebih jelas sama soal. Udah? Sudah. Lanjut ya. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat melalui titik 7,1. Ini menggunakan bantuan garis polar dulu nih. Maka persamaan garis kutubnya di 7,1 itu berarti kan 7X tambah Y sama dengan 25 nih. Persamaan garis kutubnya. Itu dijadikan persamaan 1. Y sama dengan 25 min 7X ya. Nah, kemudian substitusikan ke persamaan lingkaran. Jadikan X kuadrat tambah 25 min 7X kuadrat sama dengan 25. Maka dapat X kuadrat tambah 49X kuadrat min 350X plus 625 ya. Maka dapat 50X kuadrat min 350X plus 600. Dibagi 50 semua. X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Kita faktorin, maka dapat X-nya 4 sama 3. Tuh, kalau X-nya 4, maka Y-nya berapa? Dimasukin aja ke persamaan garis kutubnya. Kan 25 kurangi 28 ya, min 3. Kalau X-nya 3, berarti 25 min 21. Maka titik singgungnya itu di 4, min 3 dan 3,4 tadi ya. Di lingkaran tadi kan di sini sama sini itu. Itu titik singgungnya.
Maka persamaan garis singgungnya tinggal dimasukin ke sini lagi. Jadi 4X min 3Y sama dengan 25. Atau yang satunya 3X plus 4Y sama dengan 25. Ada yang mau tanyakan dulu? Ilham, terkait bantuan garis polar? Enggak ada, Pak. Ada yang masih bingung bagian mana? Enggak ada. Oh, silakan di screenshot dulu. Udah, Pak. Nah, kalau menggunakan bantuan diskriminan, langkah-langkahnya pertama, misalkan garis singgungnya itu Y-1 sama dengan M kali X-1, kemudian substitusikan X1, Y1-nya. Kemudian substitusikan garis baru tersebut ke persamaan lingkaran, sehingga dapat persamaan kuadrat. Karena menyinggung, D-nya sama dengan 0, maka kita dapat nilai M-nya. Kemudian substitusikan nilai M ke persamaan garis di atas, kita dapat BGS-nya. Ini kalau menggunakan bantuan diskriminan. Terus ada catatan penting, kalau ada X tambah Y tambah Z kuadrat, itu kalau dijabarin jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 2 kali XY tambah XZ tambah YZ. Ini catatan penting aja, sering dipakai. Contohnya, tentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 5 melalui 3,1. Nah, 3,1 ini kan di luar lingkaran nih. Maka kita bikin persamaan garisnya dulu nih. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y min 1 sama dengan MX min 3 ya. X1 Y1-nya itu 3,1. Maka Y-nya sama dengan MX min 3M plus 1. MX min 3M, satunya pindah ruas. Ini kamu substitusi ke persamaan lingkaran ini. Masukin ke sini, Y-nya. Berarti kan jadi X kuadrat tambah MX min 3M plus 1 kuadrat sama dengan 5. Ini kamu kuadratin. Maka dapat X kuadrat, yang kuadrat kan M kuadrat X ditambah 9M kuadrat plus 1. Ditambah, ini karena kan 3 suku nih, maka gunakan ini. 2 kali min 3M kuadrat X plus MX min 3M sama dengan 5. Jadi penjabaran ini itu jadi yang ini ya, dari sini sampai sini. Menggunakan yang ini. Tinggal dikelompokin, yang ada X-nya kan, kuadratnya kan ini sama ini ya. 2 kali min 3 sama ini ya. Ini sama ini doang ya, ini yang kuadrat M-nya yang salah. Berarti ini sama ini kamu gabungin, maka jadi 1 plus M kuadrat. X kuadrat. Yang ada variabel X-nya kan ini, itu kan min 6M kuadrat. Ini berarti 2M ya. Terus sudah itu doang. Maka jadi kelompokin nih. Min 6M kuadrat tambah 2M dalam kurung X. Yang nggak ada variabelnya, nggak ada variabel X yang berarti kan ini nih. 9M kuadrat. Terus yang ini min 6M. Terus ini 1 sama 5 ya. Digabungin kan jadi min 4 kan. Pindah ruas min 4. Berarti kan ini A, B, C-nya nih. Cari diskriminannya. Screenshot dulu deh. Biar ini. Atau ada yang tanya dulu nggak, Ilham? Terkait hitungannya. Sampai ketemu persamaan kuadrat. Jelas? Sudah di screenshot? Udah, Kak. Nah, dari ABC ini kita cari diskriminannya kan. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Memang lebih panjang. Maka kita dapat dari 36 pangkat 4 tuh. Nah, yang sama kamu coret ya. Yang sama lagi coret tuh. Maka sisanya tinggal 4M kuadrat min 36M kuadrat tuh berarti min 16M kuadrat. Ya kan, ini sama ini kan berarti min 20 plus 20M nih, min 3 min 16. Terus tinggal 24M plus 16. Dibagi min 4, min 8 semua bisa kan. Berarti 2M kuadrat min 3M min 2 sama dengan. Terus difaktorin.
Maka M-nya ada 2 ya, min setengah sama 2. Maka persamaan garis singonya ada 2 juga. Berarti Y sama dengan min setengah X tambah 3 per 2 tambah 1. Berarti min setengah X plus 5 per 2. Yang kedua, berarti Y sama dengan, dimasukin ke persamaan garis tadi ya, yang masih ada M-nya tadi ya. 2X min 6 ditambah 1. Kan 3 kali 2, 6. Maka Y sama dengan 2X min 5. Bisa dipahamin? Benar? Bisa. Nah, ini lebih panjang biasanya kalau pakai diskriminan tuh. Emang lebih ringkas tuh pakai polar bisa. Nah, ini latihannya nih. Tuh, silahkan dikerjakan. Yang nomor, ntar dulu, nomor